Halo guys, Renan di sini. Jadi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, kalian pencet dulu tombol like-nya ya. Nanti kalau udah lebih dari 200 like, kita ngadain giveaway. Bercanda ya, bercanda teman-teman. Jadi gue bikin bercandaan kayak gitu biar bikin suasana lebih positif aja. Ya benar. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang positive thinking. Nanti editin positive thinking itu judul bisa bisa nggak bisa males kok mah. Oke, jadi kita mulai pakai pertanyaan aja. Gimana sih cara jadi positif itu? Jadi yang pertama tuh kita bisa kurangin perasaan negatif kita. Perasaan itu bagian dari kognitif teman-teman, jadi bisa kita latih. Perasaan positif tuh udah kayak kita latihan otot gitu, jadi lebih sering kita pakai bakal lebih kuat. Sama sebenarnya sama kayak perasaan negatif, kalau dipakai terus lama-lama dia bisa lebih kuat. Nah itu jangan sampai terjadi tuh. Kalau misalnya apa apa negatif ter ngelihat kulkas suzon gitu. Ya jadi pokoknya intinya kita harus sering-sering berpikir positif lah biar memperkuat gitu perasaan positif kita. Jadi bisa apa ya, bisa nggak sering-sering suzon lah gitu, nggak baik lah. Nah, baik. Nah habis itu caranya biar kita bisa ngurangin perasaan negatif tuh dengan tersenyum teman-teman. Menurut ahli nih ya, menurut ahli nih, senyum itu bisa lebih bikin tenang. Jadi kalau kita tenang otomatis mempermudah kita buat ngendaliin pikiran kita. Kan kalau kita bisa ngendaliin pikiran kita ya bisalah kita nggak selalu melihat sisi baik dari sesuatu kejadian gitu. Bahkan senyum itu dihitung sodako teman-teman. Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah, hadis riwayat Tirmizi. Ya terus selain tersenyum, kalian juga harus sering-sering ketawa gitu, karena menurut para ahli juga nih, ketawa itu bisa mengurangi kemungkinan depresi, stres, dan anxiety. Nah kalau kita mengurangi kemungkinan itu, otomatis tuh kita bakal jadi lebih bahagia dong. Ya ya kan. Nah bahagia sama dengan positif, asal ketawanya kalau ada pemicunya aja ya. Kalau misalnya tiba-tiba tahu sendiri mah efeknya beda kayak gitu. Nah selanjutnya ada juga metode, bukan metode sih, nggak, ini harus nih, harus kalian harus biasain bersyukur. Nggak usah lah banding-bandingin diri kalian sama orang lain, nggak bakal ada habisnya gitu. Karena gue sendiri dulu tuh suka banding-bandingin diri gue sama Jeffrey Nicole gitu, terus depresi sendiri, stres sendiri. Nah akhirnya gue putusin buat berhentilah banding-bandingin diri gue sendiri ke orang lain gitu, karena tiap orang tuh unik, punya keunikan sendiri dan harus bangga gitu. Jadi ya stop lah ya teman-teman bandingin diri sendiri, harus mulai percaya diri lah. Nah terus selanjutnya itu kita bahas yang tadi udah gue sebutin, itu lihat sisi baiknya. Maksudnya itu di setiap kejadian pasti ada sisi baiknya. Kalian nggak usah dikit-dikit bete tuh, nggak sehat itu buat otak kalian gitu. Jadi misalnya contoh entengnya, misalnya kalian punya janji sama temen, temennya tiba-tiba nggak jadi di detik-detik terakhir gitu, nggak bisa gitu. Nyebelin sih, cuma ada sisi positifnya gitu. Jadi kalian punya waktu luang lagi yang harusnya mungkin sibuk gitu. Atau mungkin kalian nggak jadi keluar rumah, taunya nanti
mama kamu beli pizza, mantep banget kan misalnya. Atau enggak kalau contohnya buat sekarang nih lagi covid gini, pandemi, kita lockdown, banyakin lah waktu di rumah gitu, ngaji kek, sholat duha, apa gitu yang positif lah, banyak kan. Nah terus ada juga mungkin yang bisa membantu kita jadi lebih positif, kita juga berada di sekitar orang positif. Bukannya milih-milih teman sih, cuma enggak ding, ini milih-milih ding, jadi kalian tuh harus milih teman yang positif gitu. Kalau emang kalian merasa nih orang bawaannya bikin bete terus, atau mungkin boros gitu dekat dia, jadi apa-apa ke mall atau makan-makan mulu gitu, nggak usah dimusuhin, nggak usah, kayak jaga jarak kayak gitu. Itu secara langsung membantu banget buat kamu-kamu yang nggak suka banyak interaksi sama orang gitu. Bisa kok ngomong baik-baik gitu, nggak bisa ya hari ini, nggak bisa main dulu, ada di rumah harus berkebun, bercocok tanam lah, apalah alasan gitu. Berbohong demi kebaikan diri sendiri itu bisa lah, bukan boleh ya, bisa gitu. Seenggaknya baik sama diri sendiri dulu, baru baik sama orang. Oke. Nah ini jadi terakhir ya teman-teman. Jadi di poin terakhir ini itu berdasarkan pemikiran gue sendiri, mungkin bisa disebut dari pengalaman pribadi lah gitu. Jadi poin terakhirnya adalah begadang. Kenapa sih begadang tuh bisa bikin pemikiran negatif gitu? Karena isi begadang tuh sebagian besar cuma overthinking. Nah buat anak-anak sekarang nih yang sering nyebut overthinking, kalian tuh mikirin apa gitu? Hal-hal yang kalian pikirin itu belum tentu terjadi, dan seharusnya nggak perlu dipikirin gitu. Cuma bikin bete doang, bikin ngedown sendiri, padahal nggak ada apa-apa gitu. Nah jadi kurang-kurangin gitu begadang. Kan enak gitu, langsung tidur cukup, bangun seger. Kalau emang nggak bisa tidur tuh ada loh di internet banyak cara biar gampang tidur, ketika itu di Google ada lah. Jangan bikin sulit diri sendiri gitu, seakan-akan seakan-akan orang-orang yang overthinking ini, orang-orang yang begadang seneng gitu, terpuruk. Janganlah kayak gitu lah, sayangin diri sendiri tuh, dipuk-puk gitu dirinya, apa dipuk-puk. Oke, selesai. Jadi segitu aja ya teman-teman. uh, Jangan lupa like dan komen di bawah. Nah ya pokoknya gitulah, pokoknya intinya itu kita harus fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, dadah, mantap.